Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Bagus, selamat siang Bu Yuni. Siang Selamat Ibu siang Puspa. Bu Puspa. Nah, bagaimana kabar dari Pak Bagus dan Bu Yuni? Luar Baik Bu biasa. Puspa, luar Luar biasa. biasa. Baik, semoga semua sehat dan berbahagia nih, Bapak Bagus dan Bu Yuni dan Nih, juga keluarga kita masing-masing. Nah, jadi perkenalkan nama saya Puspa Erlita. Saya adalah peserta dari CGP Rekognisi di angkatan 10 dengan fasil pembantu itu adalah Bu Mulida. Jadi mohon izin Bu Mulida, hari ini kami akan memulai untuk sesi percakapan coaching di mana saya sebagai supervisor, kemudian Bu Yunik sebagai coach dan Pak Bagus Jayanta sebagai coachee. Gitu. Jadi kurang lebih sama 15 sampai dengan maksimal 30 menit kita akan melalui sesi coaching bersama Bu Yuni dan Pak Bagus. Seperti itu Bu Mulida. Nah, jadi untuk Pak Bagus dan juga Bu Yunik mohon izin nanti sesi ini akan sudah saya rekam, bukan akan lagi sudah saya rekam, tapi untuk kerahasiaan dari apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa dijamin Pak Bagus. Jadi ada saya, Bu Yunik, Pak Bagus sebagai kunci dan juga Bu Mulida yang nanti akan memeriksa rekaman dari hasil percakapan coaching kita hari ini. Bagaimana Pak Bagus dan Bu Yunik sebelum sesi dimulai? Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Ibu tidak Puspa? cukup Bu Tidak. Puspa. Oke, baik, seperti itu. Jadi kita bisa lanjutkan ya. Saya mohon Pak Bagus tanpa mengurangi rasa hormat untuk off cam sementara ya Pak Bagus sebagai kunci. Nanti jika sesi saya dan Bu Yunik sudah selesai nanti kita akan panggil kembali untuk melakukan sesi coaching bersama coach. Itu adalah Bu Yunik. Silakan Pak Baik, Bagus. baik, terima kasih Bu Puspa. Oke, baik. Selamat siang Bu Yunik. Selamat siang Bu Puspa. Ya, Bu Yuni sepertinya happy sekali kita ya Bu, kita sudah sampai Happy. kembali di rumah. Iya. Ya, baik Bu Yuni, untuk sesi kita di supervisi coaching hari ini, Hmm. yang pertama, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu Yuni untuk sesi coaching? Oke, terima kasih ya Bu Puspa. Jadi harapan dari sesi coaching ini, jadi saya ingin mengetahui umpan balik dari Bu Puspa selaku supervisi saya kan seperti itu ya. Jadi bagaimana Mhm. proses coaching saya dengan sesuai dengan 3 aspek seperti itu Bu Puspa. Jadi 3 aspek dari mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Jadi secara kompetensi coachingnya lah Bu Puspa, seperti itu. Oh gitu, oke baik Bu Hmm. Yunik. Kira-kira Bu Yunik ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Kira-kira di sini sih sebenarnya ketiga-tiganya ya Bu ya, jadi ketiga aspeknya. Jadi yang paling mengkhusus itu sih dari memberikan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu Puspa. Oke Mhm, oke. mhm. Untuk pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, Kemudian kan saya sudah dapat nge-share tuh Bu, sebelum mhm, kita melakukan sesi ini di ya. rubrik penilaian itu kira-kira, eee, yang saya ingin fokus amati itu kan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu Betul sekali. kira-kira indikator yang ingin dicapai itu yang seperti apa Bu? Oke, terima kasih Bu Puspa. Jadi, indikator itu yang saya inginkan itu adalah jadi selalu mengajukan pertanyaan terbuka, Bu. Jadi pertanyaan terbuka dan, Mmm. berasal dari apa sih yang saya dengarkan dari sesi, coaching bersama coachee saya, seperti itu Bu Puspa. Oke baik Bu Yuni. Nah Mhm. kira-kira selama ini Bu Yunik sudah melakukan coaching, kira-kira penilaian Bu Yunik terhadap diri Bu Yunik selama melaksanakan sesi coaching sebelumnya itu seperti apa? Oke, jadi selama saya menjalankan kegiatan coaching nih Bu Puspa, jadi saya sudah mendengarkan secara aktif seperti itu. Jadi tidak men-judgement si coachee, kemudian, mengajukan pertanyaan terbuka itu sudah Bu. Cuma saya masih kadang-kadang dalam mengambil kata kunci Bu Bu, ya Bu Puspa ya. Jadi, sehingga saya Mhm. mengajukan
pertanyaan berbobot itu kadang-kadang masih merasa kebingungan. Nah, karena saya Mhm. di sini kayak, kewalahan mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh, si coachee, kemudian ketika saya mengambil kata kunci dan kembali mengajukan pertanyaan berbobot itu saya merasa, sering kewalahan seperti itu. Jadi apa ya yang ingin saya, lontarkan pertanyaan sesuai dengan alur cerita, seperti itu Bu Puspa. Oh iya, oke Iya. baik. Jadi yang dapat saya tangkap adalah Bu Yunik itu selama ini sudah, melakukan hadir penuh begitu, sudah Betul. berusaha, kemudian itu, mungkin ada masalah walaupun tidak banyak ya Bu, kemudian yang, untuk memaksimalkan coachee dalam bagaimana cara mencari solusi itu juga sudah, tapi yang Ya. paling, bermasalah itu adalah ketika melemparkan pertanyaan berbobot, kepada coachee, Mhm. kadang itu masih menggunakan pertanyaan tertutup, mungkin seperti itu, dan mengambil kata kunci ya tadi Bu ya, mengambil kata kunci Iya itu, iya betul. kira-kira kata kunci ini apa, kita lempar itu seperti apa gitu. Oke, Iya, siap Bu betul Yunik, sekali. baik sudah saya catat apa yang, Bu Yunik tadi sampaikan, kemudian, setelah ini kita akan mulai sesi, supervisi dari coaching yang Ibu lakukan nanti dengan Pak Bagus, setelah itu nanti kita baru akan, membahas kembali hasilnya itu di kegiatan pasca supervisi. Bagaimana Bu Yunik, sudah siap? Siap Bu Puspa. Oke, siap. Kalau begitu Pak Bagus, bisakah masuk kembali Pak Bagus? Baik Bu Puspa, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, setelah ini saya persilakan untuk melakukan sesi coaching, saya mohon izin untuk off kamera ya Bapak Ibu ya. Baik, terima Oke, kasih Bu. baik Bu, terima Silakan Pak Bagus dan Bu kasih. Yunik. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang Pak Bagus, kita ketemu lagi ya di Selamat siang Bu sesi Yunik. coaching. Kalau nggak salah itu terakhir kita dalam proses pembekalan ya Pak Bagus ya? Betul sekali Kita Bu ketemu, Yunik ya. oke. Iya. Bagaimana Betul. kabarnya nih Pak Bagus? Kabar saya baik Bu, sehat, bahagia juga Bu Yunik. Oke, luar Sama biasa deh. bahagia. Oh iya, oke, betul sekali. Oke, kita mulai ya Pak Bagus ya. Jadi sesuai dengan janji kita, jadi kemarin kita sudah berdiskusi banyak bahwa memutuskan untuk hari ini kita ketemu dalam sesi coaching, seperti itu. Baik. Oke Pak Bagus, dalam agenda kita pada hari ini, jadi apa nih yang ingin, Pak Bagus sampaikan ke saya dalam pertemuan kita pada hari ini Pak Bagus? Baik, yang ingin saya sampaikan dalam sesi coaching hari ini adalah tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Oke. Demikian. Oke, pembelajaran sosial emosional. Jadi apa nih yang ingin Pak Bagus, dapatkan dari pembelajaran sosial emosional tersebut Pak Bagus? Ya, saya ingin begini Bu, saya ingin apa ya, mungkin ada solusi, mungkin demikian dari permasalahan saya hadapi ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu Yunik ya. Jadi, saat saya intinya saya ada kesulitan demikian pembelajaran sosial emosional, terutama dalam hal menerapkan mindfulness Bu. Oke. Demikian. Berarti situasi yang sekarang seperti apa nih contohnya yang Pak Bagus, hadapi? Begini Bu, mindfulness itu kan salah satu cara untuk bisa siswa fokus Bu ya. Oke. Demikian, tetapi saya di sini ketika saya menerapkan mindfulness kepada siswa, siswanya kerauhan Bu, demikian. Jadi iya, jadi demikian Ibu Yunik dan apa ya, apakah memang saya tidak bisa menggunakan mindfulness ketika situasi demikian atau bagaimana ya saya cara mindfulness atau apakah mungkin ada cara tertentu lagi gitu? Saya juga masih belum ini. Dari sesi mindfulness yang Pak Bagus, lakukan, jadi sehingga menghadapi siswa yang sampai kerauhan seperti itu ya Pak Bagus ya. Jadi apa nih yang mempengaruhi hal itu terjadi Pak Bagus? Nah, mungkin karena lingkungan di sekolah ya mungkin Ibu Yunik ya, pun mungkin ada 2 aspek Bu Yunik. Satu dari lingkungan sekolah yang apa ya, yang menurut kepercayaan di masyarakat di sana demikian, itu merupakan lingkungan yang saya kurang tahu apakah benar demikian atau tidak, karena saya juga tidak bisa. Tapi kenyataannya terjadi demikian. Satu dari lingkungan, yang kedua dari siswa. Jadi, kata teman-teman rekan sejawat yang lain itu disebabkan karena siswa memiliki fokus yang lemah demikian, sehingga hal-hal yang aneh itu masuk demikian. Saya kurang tahu apakah
menurut Ibu Yudik apakah saya bisa percaya hal tersebut atau bagaimana ya demikian? Bisa mungkin Oke, ya, mungkin nanti kita ulas itu ya, Pak. Jadi saya masuk mendapat kata kunci dari lingkungan dan, fokus siswa yang lemah, seperti tadi. betul. Nah, kita langsung kemudian situasi yang diinginkan nih, seperti apa, Pak? Jadi Baik. dengan lingkungan serta fokus siswa yang lemah seperti itu. Jadi situasi yang diinginkan itu seperti apa? Baik, situasi yang saya inginkan intinya kan saya menerapkan mindfulness ini untuk melatih fokus siswa demikian. Oke, betul. Jadi yang ingin saya tanyakan dalam sesi ini ataupun yang ingin saya gali lagi dalam sesi ini apakah saya harus menggunakan mindfulness untuk melatih fokus siswa demikian atau mengembalikan fokus siswa ataukah mungkin ada cara yang berbeda demikian yang bisa saya terapkan. Oke. Karena kalau saya menerapkan mindfulness resikonya demikian. Mhm. Kalau, tidak, apa ya, demikian Ibu Yudi. Saya ingin situasi yang apa nih yang bisa mengembalikan fokus siswa demikian Ibu Yudi. Oke, berarti dengan apa nih keinginan Pak Bagus itu kan ingin mewujudkan atau mengembalikan fokus siswa kan seperti itu ya. Nah, Betul. jadi, dengan hal demikian, jadi apa yang bisa kira-kira nih menurut, Pak Bagus sendiri kan seperti itu ya Pak Bagus ya. Jadi apa yang bisa membuat itu terwujud Pak Bagus? Apa yang bisa membuat itu terjun? Satu, bisa dengan mindfulness itu yang saya hadapi permasalahannya. Yang kedua, Oke. cara lain ini yang saya belum ketahui, Bu. Jadi bagaimana Mmm. mengembalikan fokus siswa itu demikian, mungkin demikian. Mmm, oke. Jadi permasalahan kompleksnya itu masih dalam ke fokus siswa, berarti seperti itu ya, Pak Bagus ya? Betul betul. Kalau yang saya tangkap. Nah, jadi, dengan, permasalahan yang kompleks yang saya ambil oke lingkungan kan masih bisa kita, mmm, kalau saya mendengar dari cerita Pak Bagus tuh lingkungan masih bisa aman lah istilahnya ya, cuma dalam hal ini kembali ke fokus siswa kan seperti itu. Nah, Baik. kira-kira Pak Bagus, jadi ada gagasan apa nih, untuk mengembalikan, fokus siswa tersebut menurut versinya Pak Bagus? Eee Kalau dari saya pribadi, gagasan saya untuk mengembalikan fokus siswa tentu saja ke pembelajaran saya pribadi, Bu, ya. Oke. Tapi begitu dah apakah oke, mungkin dengan games atau jeda sejenak demikian. Mhm mhm Pun, mhm. karena ketika maksudnya fokus siswa kan, dipengaruhi oleh mungkin beberapa faktor ya, Bu, Yudik, ya. Mhm mhm. Dari faktor fisiknya, terus dari Mhm. mental fisik siswa, Mhm. mental siswa, ataupun mungkin dari pembelajarannya demikian. Jadi satu dari diri siswanya, yang kemudian yang kedua dari sisi, pembelajarannya demikian Ibu. Mhm. Mhm. Oke, dengan hal demikian Pak Bagus, jadi apa yang harus, Pak Bagus siapkan untuk hal tersebut? Baik, yang perlu saya siapkan dari 2 aspek itu, satu tentu saja saya menanyakan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi memperkuat di sana kompetensi kesadaran diri siswa, bagaimanakah mereka efeknya hal itu, demikian. Jadi saya harus menanyakan hal itu ke siswa demikian. Bagaimana Mhm. kesadaran diri mereka menyadari apakah mereka siap untuk pembelajaran atau tidak, kan demikian. Terus yang Oke. kedua, saya perlu menyiapkan pembelajaran yang tidak monoton demikian mungkin Bu Yudik, sehingga fokus siswa bisa kembali lagi ketika misalnya lost fokus demikian Bu. Mhm. Oke. Masih tetap dalam lost fokusnya ya Pak Bagusnya. Jadi Ya. apa nih yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Pak Bagus? Yang bisa memastikan hal itu berjalan tentu saja dari diri saya sendiri, Bu Yudik. Mhm Dan mhm. saya mungkin butuh juga dukungan dari rekan sejawat dan atasan mungkin yang bisa mereview bagaimana pembelajaran saya, lalu bagaimana mungkin, siswa ataupun wali kelas sebelumnya, Bu Yudik. Mungkin sekarang tahun ajaran baru, jadi saya butuh dukungan wali kelas sebelumnya untuk menceritakan bagaimana nih karakteristik siswa di kelas ini sekarang di tahun Mhm ajaran baru, mhm. demikian, Bu Yudik. Oke. Dengan mencari tahu, apa namanya, karakteristik siswa dengan wali kelas yang sebelumnya. Jadi apa nih kriteria hal tersebut yang diinginkan Pak Bagus? Kriterianya ya supaya memang siswa bisa fokus demikian Bu Yudik. Dengan mengenal karakteristik siswa, otomatis saya bisa menghubungkan dengan pembelajaran ya. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih yang saya akan gunakan atau akan saya terapkan sehingga itu sesuai dengan minatnya ataupun kebutuhan siswa di kelas tersebut. Dengan Mhm demikian tentunya ketika belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, mereka butuh itu, otomatis mereka pasti akan fokus kan Bu Yudik ya. mhm mhm Demikian mhm. seperti itu. Oke, selain fokus fokus siswa ada lagi Pak Bagus?
Selain fokus siswa, tidak ada lagi, sepertinya itu saja, Bu Yuni. Oke. Luar biasa sekali ya, berarti, dengan apa yang Pak Bagus sudah sampaikan itu, jadi apa nih kira-kira yang akan dilakukan setelah sesi ini? Atau dari alternatif-alternatif yang sudah Pak Bagus sebutkan tadi? Baik, yang akan saya lakukan setelah sesi ini, satu, saya akan berkonsultasi kepada wali kelas sebelumnya ya, Bu Yuni, ya. Oke. Itu satu, yang kedua, menanyakan kebutuhan siswa, menanyakan kesiapan siswa. Dan yang Oke. ketiga, saya coba lagi deh, coba mindfulness, Bu. Tapi kalau itu kejadian lagi, mungkin saya nggak akan terapkan. Jadi Berarti kemungkinan mungkin siswa ini berbeda karakteristik dengan siswa sebelumnya, kan begitu demikian, Bu Yunik, ya. mhm mhm Jadi mhm karena mhm. ada kemungkinan berbeda itu, saya akan coba terapkan kembali, tetapi kalau misalnya ada kejadian yang sama seperti tahun lalu, saya mungkin akan cari cara lain. Demikian, Bu Yunik. Oke. Luar biasa sekali ya Pak Bagus ya, sudah, memiliki 3 rencana ya, jadi 3 alternatif yang akan Pak Bagus, lakukan, seperti itu, mengkomunikasikan, kemudian, mencoba kembali, seperti itu ya Pak Bagus ya. Nah, kira-kira nih, kapan Pak Bagus akan laksanakan tersebut? Kemudian siapa nih yang perlu Pak Bagus hubungi selain, wali kelas sebelumnya Pak Bagus? Selain wali kelas sebelumnya, saya perlu menghubungi siapa lagi ya? Bu Eka mungkin, Bu. Mhm mhm Ya, mhm. kan BK sudah mengenal siswa dengan Oke, baik ya. betul, mhm. Mungkin ada karakteristik siswa, lalu kapan ya, besok langsung, Bu. Jadi besok Oke. kebetulan mulai tahun ajaran baru, jadi saya akan Mhm. langsung berkonsultasi dengan BK untuk menggali bagaimana karakteristik siswa itu. Sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa di tahun ajaran baru ini, Bu. Mhm. Oke, luar biasa sekali Pak Bagus. Jadi mulai besok sudah bertindak ya Pak Bagus ya, menghubungi BK, menghubungi wali. Wali yang sebelumnya maksud saya ya. Betul. Nah, bagaimana nih Pak Bagus, bisa memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan Pak Bagus? Bagaimana memastikannya, dengan membuat checklist mungkin, Bu Yuni. Jadi saya Oke. akan membuat checklist ya, bahwa satu, saya akan koordinasi dengan wali kelas, dengan BK, Mhm lalu memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan mhm apa yang saya dapat dari wawancara di kedua belah pihak ini, Bu. mhm. Demikian, Bu Yuni, ya. Oke, berarti, dengan membuat checklist ya, serta memetakan bagaimana, proses itu dipastikan berjalan, seperti itu. Jadi selain memetakan dengan checklist, siapa nih yang perlu dimintai dukungan, Kak Bagus? Eee, s s Tetap saja wali kelas, Mhm, dan guru BK, Bu, saya minta dukungan oke, mereka. tetap seperti itu ya, berarti Ya, tidak ada hal lain nih yang Pak Bagus, mintai dukungan berarti ya? ya. Oke. Berikutnya nih Pak Bagus, jadi dengan Pak Bagus sudah memetakan, kemudian sudah juga mempunyai rencana yang akan Pak Bagus lakukan besok nih. Jadi apa nih yang bisa Pak Bagus, simpulkan dari sesi perbincangan kita pada hari ini, Pak Bagus? Baik, yang bisa saya simpulkan, satu mungkin, kejadian yang atau permasalahan saya di awal demikian, eee, terkait dengan kerauhan itu, dan itu terkait dengan mindfulness, oh ternyata itu terkait dengan fokus belajar ya, bukan hanya Iya, terkait dengan 2 itu saja, itu yang bisa mhm, saya simpulkan. Sehingga saya bisa memiliki rencana tindak lanjut atau rencana aksi untuk, mengembalikan, intinya kan tadi sebenarnya permasalahan yang ada itu adalah mengembalikan fokus mereka, demikian. betul, Tapi yang saya tangkap di awal itu adalah mindfulness dan kerauhannya, demikian. Padahal sebenarnya tujuannya itu kan, apa nih, kenapa mindfulness ini dilakukan supaya mengembalikan fokus mereka, demikian betul, demikian. Jadi mhm, itu sih kesimpulannya, sehingga saya bisa melakukan rencana tindak lanjut berkat bimbingan atau penarahan pertanyaan Bu Yunik tadi. Saya mendapatkan apa ya, solusi ya terhadap bagaimana mengembalikan fokus mereka dengan berkonsultasi ataupun berkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya mhm dan guru BK untuk mhm, memahami karakteristik siswa ini. Bagaimanapun juga dengan karakteristik siswa ini dikenal, saya bisa memahami kebutuhan belajar mereka, dan saya tetap terapkan mindfulness. Demikian, Ibu. Terima kasih. oke, luar biasa sekali. Pertanyaan yang terakhir ya Pak Bagus ya, dari sesi kita. Apa nih yang menjadi insight dari sesi ini Pak Bagus? Nah, yang tadi saya katakan, Bu, jadi di awal saya merasa permasalahannya adalah tentang mindfulness dan kerauhan. Oke, luar Dan ternyata biasa. insight barunya adalah, oh ternyata fokus ternyata, demikian. Oke, Jadi saya kan sudah saya dapat tidak ya berarti.
Betul, tidak berfokus ke Oke. mindfulness-nya atau kerauhannya, Bu, demikian. Luar biasa sekali ya Pak Bagus ya, jadi sudah menemukan secara, sendiri dari dengan yang awalnya kita memfokuskan bahwa siswa itu, "Oh ternyata, kok bisa kelauhan ya?" Berarti udah negatif ya pikiran kita, padahal itu kita temukan sendiri dengan Pak Bagus juga sudah, dengan sendiri mau mengatakan, mau berkonsultasi dengan siapa, mau ngajak siapa, dukungannya siapa, itu bahwa kita akan, dari mindfulness ini kita akan mengajak siswa kita untuk fokus dalam proses pembelajaran yang kita, ajarkan. Seperti itu ya Pak Bagus ya, luar biasa sekali. Terima kasih, sudah mempercayakan saya sebagai coach Pak Bagus dalam kegiatan coaching ini. Terima Seperti itu. kasih Bu Yunik ya. Ya, Ya. kembali kasih. Oke, kita panggilkan kembali Bu Puspa selaku supervisor. Silakan Bu Puspa, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Bagus dan Bu Yunik atas waktunya melaksanakan coaching. Ya, terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Pak Bagus selaku coach. Jika demikian, saya lanjutkan nih Bapak Ibu, Bu Yuni dan Pak Bagus. Sekarang saya dengan Bu Yuni akan melakukan pembahasan untuk kegiatan prasupervisi. Untuk Ya. itu, tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Bagus sebagai coach dipersilakan untuk off cam. Baik, terima kasih Bu Puspa dan Bu Ya, Yuni. terima kasih Pak Bagus. Baik Bu Yuni, iya akhirnya sesi coaching-nya selesai ya Bu. Betul sekali. Iya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah Ibu Yuni kita akan lanjutkan ya Bu percakapan kita di kegiatan pasca supervisi. Nah Baik. dari tadi kita sudah melaksanakan, Bu Yuni sudah melaksanakan sesi coaching dengan Pak Bagus. Kira-kira bagaimana Bu Yuni menilai performa Bu Yuni sebagai coach tadi? Baik, terima kasih Bu Puspa. Jadi bagaimana saya menilai dari saya sendiri, saya rasa saya sudah mendengarkan secara aktif ya, Bu Puspa. Jadi sudah mendengarkan secara aktif kepada, coach saya, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, serta, memberdayakan coach. Jadi sehingga, saya sendiri selaku coach itu bebas dari judgement, jadi saya tidak men-judgement bagaimana sih si coach saya, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, seperti itu. Jadi, sehingga si coach saya selaku membantu pada hari ini itu bisa membuat atau merencanakan bagaimana sih aksi secara detail, seperti itu Bu Puspa. Oke, baik Bu Yuni. Nah, tadi kan Bu Yuni ada permasalahan satu nih terkait dengan pembuatan pertanyaan berbobot. Nah, seperti itu. Nah, kalau khusus itu bagaimana Bu Yuni menilai apakah ada perkembangan dari sesi coaching yang Ibu lakukan sebelumnya khusus untuk di pertanyaan berbobot? Oke, sebelumnya saya merasa kesulitan ya Bu Puspa ya, jadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam sesi coaching. Namun tadi, jadi saya merasa diri saya itu, sudah mampu walaupun belum sempurna ya Bu Puspa ya. Jadi masih setidaknya itu sudah naiklah, jadi yang awalnya hanya 60% saja, namun sekarang saya merasa itu sudah menjadi 75-80% mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi sehingga coach saya itu bisa mengemukakan bagaimana sih perasaan-perasaannya, permasalahannya yang dihadapi tanpa memberikan solusi, seperti itu. Jadi, dengan pertanyaan yang saya berikan, jadi si coach bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya serta mencari solusi secara, teratur, seperti itu. Oke, saya tertarik dengan dari 60 naik ke 75 Bu Yuni ya. Nah, kira-kira kenapa Bu Yuni bisa menilai diri Ibu tuh 75? Kira-kira mungkin terkait indikator yang mana tuh Bu? Sampai kenapa nggak 80 Bu? Oke, di sini Bu, karena saya di sini kan ada tantangan nih ya Bu Puspa ya. Jadi kegiatan coaching tadi itu sambil, nengok kiri kanan anak saya, jadi masih konsentrasi saya itu belum 100% yang ada di sini. Jadi karena, memberikan pertanyaan berbobot itu kan dipengaruhi oleh bagaimana kita mendengar coach kita untuk berinteraksi kan seperti itu. Jadi, yang awalnya penuhnya itu 100% mendengarkannya, di sini saya, dibagi konsentrasi saya untuk mendengarkan, lagi dengan anak saya.
Kemudian, kemudian kembali lagi untuk menarik diri untuk fokus. Jadi sehingga saya menilai diri saya itu masih 75 sampai 80, seperti itu. Bos. Oke. Oke Bu Yuni, ya baik Bu Yuni. Jadi saya juga ingin menyampaikan ya Bu hasil pengamatan saya. Nah tadi saya juga sudah mengamati dalam sesi coaching bahwa Bu Yuni sudah mampu mendengarkan secara penuh, mendengarkan aktif, menyimak apa yang disampaikan oleh coachee yaitu Pak Bagus, permasalahan yang terkait dengan mindfulness dan kerauhan itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Itu, kemudian Ibu Yunik sudah mampu melakukan itu dengan standar yang lebih tinggi daripada standar yang kita rujuk seperti itu dan dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan sebelumnya itu menurut saya itu sudah mencapai kemajuan yang sangat pesat begitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Yunik dari yang saya sampaikan, Bu? Ya, benar sekali, betul. Jadi apa yang Bu Puspa sudah sampaikan itu sudah sangat mengena kepada saya. Jadi ya betul sekali Bu Puspa. Oke Bu Yuni. Nah, tapi Bu, saya ingin menyampaikan juga ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan khususnya terkait dengan indikator yang Ibu ingin tingkatkan itu adalah mengemukakan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Tadi saya lihat Bu Yunik masih beberapa kali menekankan apa yang disampaikan coachee itu melalui pertanyaan tertutup. Iya. Pak Bagus, apakah gini-gini ya seperti itu Pak Bagus? Gitu. Iya, 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 iya. Ya, benar gitu. Iya Mungkin betul. nanti kita bisa lebih mengurangi itu dan kita bisa memilih lagi kalimatnya agar kalimat itu tidak menjadi kalimat dengan pertanyaan tertutup seperti itu. Oke. Memang agak sulit ya Bu, butuh Iya betul. waktu gitu, butuh juga sering latihan gitu. Jam terbang tinggi coaching itu mempengaruhi sekali kemampuan Iya. kita sebagai coach seperti itu. Nah, Mhm, mhm. Iya baik Bu betul Yuni. sekali. Saya tadi juga mendengar gitu ada apa namanya gangguan sedikit ya Bu gitu Iya. yang sudah bisa diatasi begitu. Jadi saya merasa Bu Yunik memang apa namanya sedikit terganggu ketika beberapa kalimat disampaikan dengan Pak Bagus, kemudian ada sedikit gangguan begitu, tapi Bu Yunik masih bisa menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coachee gitu. Hanya mungkin dari pemilihan kalimat untuk menegaskan itu yang masih menggunakan pertanyaan tertutup. Mungkin kita Iya. nanti bisa explore lagi untuk pemilihan kalimat yang kita sampaikan kepada coachee ya Bu. Iya. Nah, kemudian dari hasil yang tadi yang sudah kita diskusikan, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Apakah masih ada lagi? Cukup Ibu, sudah. Oke, Tidak ada cukup. lagi. Mhm. Tidak ada lagi. Oke, baik. Baik Ibu, dari hasil pengamatan hari ini nanti akan saya tuangkan ke dalam form supervisi akademik dari kegiatan praobservasi tadi, kemudian observasi saat pelaksanaan coaching dan pasca observasi. Nah, hal ini akan membantu Bu Yunik untuk bisa melihat kembali rencana tindakan yang dapat diambil untuk kegiatan coaching selanjutnya. Begitu ya, Bu? Siap Bu Oke. Puspa. Ya, satu lagi. Nah, menurut Bu Yunik kira-kira apa saja yang didapatkan hari ini dari sesi supervisi kita, Bu? Oke, terima kasih Bu Puspa. Jadi apa nih yang saya dapatkan di sini itu, jadi saya merasa lebih lega Bu Puspa. Yang pertama, jadi saya mengetahui kemampuan saya yang awalnya itu hanya dalam standar 60% seperti itu ya Bu Puspa ya, sehingga sekarang Mhm. dipandu oleh Bu Puspa secara langsung, kemudian terjun langsung sebagai coach dan coachee bersama Pak Bagus itu walaupun ada tantangan sedikit ya Bu Puspa. Jadi Mhm. saya berusaha untuk kembali dalam kesadaran penuh dalam forum ini, sehingga mampu lagi menjalankan apa sih dalam sesi coaching itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, seperti itu Pak Bagus, Bu Puspa. Jadi bersama Pak Bagus itu saya merasa coachee yang sangat luar biasa sehingga bisa menemukan solusi-solusi yang terkait permasalahan yang dihadapinya. Jadi secara keseluruhan saya merasa, oke, ada peningkatan dalam hal ini walaupun belum sempurna ya Bu Puspa ya, tapi tetap Mhm. berusaha terus dan belajar untuk dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya, gitu. Iya, baik Bu Yuni luar biasa sekali, tetap semangat ya Bu Yuni. Jadi memang perlu
dalam proses belajar itu kita selalu memperbaiki diri dari hasil evaluasi, begitu juga saya, Bu. Ya. Begitu, semoga dengan semakin sering dicobanya, sesi coaching kita kali ini, begitu kemudian ditambah lagi dengan, apa namanya, kita selalu melakukan refleksi, seperti itu kita bisa melakukan coaching itu dengan, lebih maksimal, Ya. seperti itu. Mhm. Bu Yunik tetap semangat Bu Yunik, semoga apa yang dilakukan gitu bisa kita capai untuk memaksimalkan kegiatan coaching kita, Ya. selanjutnya, gitu. Oke, Bu Yunik, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Tidak, Ibu, terima kasih banyak, sudah luar biasa sekali. Makasih Bu Yunik, kita panggil kembali ya Pak Bagus. Pak Oke. Bagus, halo. Apakah bisa masuk lagi Pak Bagus? Sudah, Bu. Sudah, Puspa. Oke, Pak Bagus. Terima kasih Bu Yunik dan Pak Bagus untuk sesi kita Terima hari ini. Ya, sebelum kita tutup ya, seperti tadi kita foto dulu ya untuk Iya. sebagai bahan dokumentasi kita hari ini. Oke, jempolnya silakan. Iya. Ya, Pak Bagus dan Bu Yunik ya. Saya print screen 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Yunik dan Pak Bagus. Ya, Terima sampai kasih, Bu bertemu di Puspa. sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Puspa. Terima kasih Makasih ya. semuanya. Terima kasih.